sebelahnya ada Nur Afiya selaku pemateri ketiga, dan ada Nur Hilda selaku pemateri keempat, ada Nur Amalia Putri selaku pemateri kelima, dan ada Nanda Aulia Kaharudin sebagai pemateri terakhir. Baiklah, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada pemateri pertama untuk memaparkan materinya. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Nah, saya akan memaparkan materi mengenai pengertian dari strategi pembelajaran ekspositori. Nah, strategi pembelajaran ekspositori adalah metode pengajaran yang berfokus pada penyampaian informasi atau materi ajar secara langsung dan sistematis oleh guru kepada siswa. Dalam pendekatan ini, guru berperan sebagai sumber utama pengetahuan yang menyajikan informasi dengan cara yang terstruktur dan jelas, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan dengan efektif. Nah, jika menurut para ahli, kita bisa membuatnya jadi 5 poin. Poin pertama itu menurut Wina Sanjaya, strategi pembelajaran ekspositori adalah salah satu di antara strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses bertutur. Kemudian yang kedua, dalam Direktorat Tenaga Kependidikan, strategi pembelajaran ekspositori didefinisikan sebagai metode yang menekankan pada penyampaian materi secara verbal oleh guru kepada sekelompok siswa dengan tujuan agar siswa dapat menguasai materi pembelajaran secara optimal. Kemudian yang ketiga, menurut Roy Killen, itu menanamkan strategi ekspositori ini dengan istilah strategi pembelajaran langsung atau direct instruction. Kemudian yang keempat, menurut David Tosubel berpendapat bahwa strategi ini berfokus pada pembelajaran bermakna, di mana siswa memperoleh informasi dengan cara yang efisien dan efektif melalui penjelasan yang sistematis dan terstruktur. Kemudian yang terakhir, menurut Gerald Brunner, yang menganggap bahwa strategi pembelajaran ekspositori sebagai metode pengajaran yang berbasis penemuan. Itulah penyampaian dari saya kembali ke moderator. Baiklah, itu tadi materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Di sini saya pemateri kedua membawakan materi mengenai konsep strategi pembelajaran ekspositori, yang mana di sini terbagi menjadi 3, yaitu definisi, tujuan, dan penggunaan. Yang pertama itu definisi. Definisi pembelajaran ekspositori adalah metode pengajaran yang fokus pada penyampaian informasi dan penjelasan konsep-konsep secara sistematis. Siswa menerima pengetahuan dari guru sebagai sumber utama. Yang kedua itu tujuan. Tujuan utama dari strategi ini adalah memberikan pemahaman yang jelas tentang materi ajar, memungkinkan siswa untuk menginternalisasi informasi secara efektif. Dan yang ketiga itu penggunaan. Metode ini sering digunakan untuk materi yang memerlukan konsep baru seperti konfirmasi informasi kompleks atau kebalik informasi yang perlu disampaikan dalam waktu yang singkat. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu dari pemateri kedua. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri ketiga untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang saya akan bahas di sini mengenai prinsip pembelajaran ekspositori. Di sini memiliki 6 poin. Poin yang pertama yaitu keterlibatan aktif. Metode ini bersifat langsung, penting untuk melibatkan siswa secara aktif melalui pertanyaan, diskusi, atau kegiatan yang memicu pemikiran kritis. Poin yang kedua yaitu struktur yang jelas. Pembelajaran ekspositori harus disusun dengan jelas. Pengorganisasian materi yang baik seperti pengenalan, isi, dan kesimpulan membantu siswa memahami alur informasi. Poin yang ketiga yaitu penggunaan media. Memanfaatkan berbagai media seperti suite, video, atau alat peraga dapat meningkatkan pemahaman siswa dan menjadikan pembelajaran lebih menarik. Poin yang keempat, umpan balik. Memberikan umpan balik yang konstruktif setelah presentasi atau ceramah. Ini sangat penting, membantu siswa memahami di mana mereka berada dalam proses pembelajaran. Poin yang kelima,
pengulangan dan penegasan, mengulangi informasi kunci dan menegaskan poin-poin penting dapat membantu memperkuat pemahaman dan retensi informasi. Poin yang terakhir yaitu penerapan dalam konteks. Di sini mendorong siswa untuk mengaitkan informasi baru dengan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada, sehingga pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi materi dari pemateri ketiga. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri keempat untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi, materi yang akan saya bahas yaitu prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, prosedur pelaksanaan strategi pembelajaran ekspositori ini mencakup beberapa tahap penting untuk memastikan efektivitas pengajaran dan pemahaman siswa. Yang pertama, tahap persiapan dimulai dengan pengajar merencanakan materi yang akan disampaikan. Pengajar perlu memahami tujuan pembelajaran dan memilih konten yang relevan serta sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Setelah itu, pengajar menyusun penyampaian materi secara sistematis. Biasanya pengajaran dimulai dengan pengenalan topik, diikuti dengan penjelasan konsep-konsep utama. Selama proses ini, penggunaan berbagai media seperti slide presentasi, video, atau alat peraga dapat membantu memperjelas dan memperkuat pemahaman siswa. Penting juga memberikan contoh-contoh konkret yang dapat dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Contohnya, membantu siswa mengaitkan informasi baru dengan pengetahuan yang sudah ada, sehingga mempermudah pemahamannya. Selanjutnya, interaksi antara pengajar dan siswa sangat dianjurkan. Pengajar dapat mengajak siswa untuk bertanya, berdiskusi, atau memberikan pendapat mengenai materi yang disampaikan. Diskusi ini tidak hanya memperdalam pemahaman, tetapi juga meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Di akhir sesi, pelajar melakukan evaluasi untuk mengukur sejauh mana siswa ini memahami materinya. Evaluasi bisa berupa kuis, tugas, atau diskusi kelompok. Nah, umpan balik dari evaluasi ini sangat penting untuk mengetahui efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan dan untuk merencanakan perbaikan di masa depan. Dengan mengikuti prosedur ini, strategi pembelajaran ekspositori dapat menciptakan pengalaman belajar yang lebih bermakna dan mendukung pemahaman siswa secara mendalam. Sekian dari saya kembalikan kepada saudara. Baiklah, itu tadi materi dari pemateri keempat. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kelima untuk memaparkan materinya. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator atas kesempatannya. Dan di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu tentang strategi pembelajaran ekspositori. Nah, dalam dunia pendidikan, pemilihan strategi ini sangat penting karena tujuannya apa? Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi atau keefektivitasan dalam belajar. Nah, strategi pembelajaran ekspositori ini itu dikenal karena kemampuannya dalam menyampaikan informasi secara sistematis dan terstruktur, serta memfasilitasi pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Nah, mari kita lihat lebih dekat apa saja sih keunggulan yang dimiliki oleh strategi pembelajaran ekspositori ini. Ada beberapa. Yang pertama, keunggulan dimiliki yaitu penyampaian informasi yang jelas. Nah, strategi pembelajaran ekspositori memungkinkan guru menyampaikan informasi dengan cara yang sistematis dan terstruktur. Dengan menggunakan contoh dan penjelasan yang jelas, siswa dapat lebih mudah memahami materi yang diajarkan. Adapun keunggulan yang kedua yaitu mengembangkan pemahaman konsep. Nah, metode ini membantu siswa untuk tidak hanya menghafal, tetapi juga memahami konsep secara mendalam. Dengan memberi konteks dan penjelasan yang mendetail, siswa dapat melihat hubungan antar konsep dan aplikasinya dalam kehidupan nyata. Adapun keunggulan yang ketiga yang dimiliki yaitu mendorong keterlibatan siswa, di mana meskipun bersifat lebih satu arah, strategi ini mendorong keterlibatan siswa melalui pertanyaan ataupun diskusi yang berkaitan dengan materi. Ini membantu siswa untuk bisa berpikir kritis dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran.
Keunggulan yang keempat yaitu efisiensi waktu. Dalam pembelajaran ekspositori, informasi dapat disampaikan dengan cepat dan efektif karena guru dapat merangkum materi penting dalam waktu yang relatif singkat sehingga siswa bisa mendapatkan banyak informasi dalam waktu terbatas. Keunggulan yang kelima yang terakhir yaitu mendukung berbagai gaya belajar. Strategi ini dapat disesuaikan dengan berbagai gaya belajar siswa dengan menggunakan berbagai media seperti presentasi visual, audio, ataupun tulisan. Guru dapat menjangkau siswa dengan cara sesuai dengan preferensi mereka. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait keunggulan yang dimiliki oleh strategi pembelajaran ekspositori. Adapun kelemahannya nanti akan dibahas lebih lanjut oleh pemateri selanjutnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi materi dari pemateri kelima. Selanjutnya saya persilakan kepada pemateri keenam untuk menyampaikan materi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Selanjutnya saya akan membacakan atau menjelaskan materi tentang kelemahan strategi pembelajaran ekspositori. Nah, adapun kelemahannya yaitu kurangnya interaksi yang terkadang strategi ini dapat mengurangi interaksi antar guru dan siswa karena fokus lebih pada penyampaian informasi daripada diskusi aktif. Kemudian potensi monoton. Jika tidak dilakukan dengan variasi yang cukup, pembelajaran ekspositori dapat menjadi monoton dan membosankan bagi siswa, mengurangi minat terhadap materi. Kemudian selanjutnya ketergantungan pada guru. Siswa mungkin menjadi terlalu bergantung pada penjelasan guru sehingga kurang berusaha untuk mengeksplorasi informasi secara mandiri. Nah, tidak mengakomodasi semua siswa. Beberapa siswa mungkin kesulitan mengikuti penjelasan yang terlalu cepat atau terlalu kompleks yang dapat menghambat pemahaman mereka. Kemudian yang terakhir itu kelemahannya tentang pengembangan keterampilan berpikir kritis terbatas. Strategi ini lebih fokus pada penyampaian informasi daripada pengembangan keterampilan berpikir kritis yang diperlukan untuk menganalisis dan menerapkan pengetahuan. Itulah tadi materi yang terakhir, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, itu tadi materi dari pemateri kelima. Selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator kepada saya